Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madiuni Setiawan, NRP 0920040013 dari TO6A. Saat ini saya akan mengerjakan EAS mata kuliah praktikum dan interfacing dan telemetri. Nah, untuk ujian PBL saya merupakan Project Based Learning KR3, di mana KR3 merupakan kontes robot SAR Indonesia atau Search and Rescue. Jadi untuk penjelasan kali ini ada 4. Yang pertama, peran saya dalam PBL. Kemudian yang kedua adalah puncak aktivitas selama PBL. Yang ketiga adalah komunikasi serial dalam PBL di robot saya. Kemudian yang keempat ada protokol Modbus. Saya akan menjelaskan terkait hal tersebut. Dan yang kelima adalah layanan IoT. Jadi untuk yang pertama, peran dalam PBL. Nah, untuk dari robot KRC sendiri terdapat 3 divisi, yaitu program, elektrik, dan mekanik. Tapi secara garis besar, mahasiswa yang bergabung pada PBL ini tidak ada kecondongan, sehingga kita semuanya belajar di semua divisi dan bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dalam program PBL ini. Nah, sesuai namanya, program listening ini pembelajaran maupun tugas berdasarkan proyek yang ada, yaitu dari robot SAR tadi. Karena kita tidak tergabung dalam divisi apapun, maka kita akan mempelajari dalam 4 garis besar. Yang pertama ada pemrograman, kemudian ada elektrik, mekanik, dan yang ketiga adalah penunjang dan penanggung lainnya. Nah, untuk dari sisi program, kita akan mempelajari terkait pemrograman secara umum, baik itu dasar pemrograman maupun pemrograman yang diperlukan untuk keberlangsungan robotnya itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pengenalan tipe data maupun struktur data dalam pemrograman. Kemudian untuk program ESP32 serta komunikasi serta passing datanya. Lalu ada multitasking, keempat ada program ultrasonic, dan ada pemrograman STM32 karena robotnya saat ini menggunakan STM32. Itu dokumentasinya seperti ini. Yang ketiga adalah elektrik, di mana dalam elektrik ini kita berkaitan dengan kelistrikan maupun komponen dasar yang lain, seperti wiring sensor, kemudian perancangan desain PCB, konfigurasi sensor, serta penyesuaian sensor dengan microcontroller tersebut. Nah, berikut untuk dari divisi elektrik. Kemudian untuk mekanik, kita akan membantu terkait hardware dan penggunaan robot tersebut, seperti perancangan robot berkaki 6, karena sebelumnya berkaki 4. Kemudian ada pemasangan part bagian robot, perbaikan, serta penanganan fisik lainnya. Nah, untuk dokumennya seperti ini. Dan untuk pendukung lainnya, kita melakukan pembantu untuk pembuatan lintasan mendukung robot dalam seleksi regional maupun nasional. Lalu kita melakukan trial dalam seleksi nasional maupun wilayah. Untuk dokumentasinya seperti ini. Nah, untuk puncak aktivitas sendiri, kita terdapat 3 garis besar. Yang pertama adalah dalam seleksi regional, dan kemudian ada nasional. Yang ketiga adalah proyek akhir dalam PBL itu tadi. Nah, untuk seleksi regional dan nasional ini tergolong padat karena kita melakukan trial dan membuat lintasan tambahan. Jadi untuk kegiatan ini sangat padat tentunya. Dan yang terakhir adalah ujian BBL, di mana kita melakukan pengoptimalan gerakan robot dengan logika fusi. Ini merupakan untuk trial dan pembuatan lapangan tambahan. Kemudian ini ketika menggerakkan robot dengan bergerak lurus dan logika fusi tadi. Lalu untuk komunikasi serial ini dalam robotnya kita menggunakan UART. Jadi untuk dalam robotnya itu kan terdapat microcontroller yang banyak, lebih dari 2. Nah, itu kita melakukan komunikasi serialnya dengan ORT. Nah, untuk komunikasi antar microcontroller tadi akan hasilnya akan dikeluarkan di LCD. Nah, kita akan menggunakan
komunikasi I2C. I2C sendiri merupakan Inter-Integrated Circuit, yaitu protokol komunikasi untuk mengirim dan menerima data antara dua atau lebih microcontroller di dalam suatu sistem yang sama. Nah, I2C ini salah satu protokol yang sangat umum digunakan untuk komunikasi antar sensor maupun memori, modul ekspansi, dan lain sebagainya. Nah, I2C ini dirancang agar penggunaannya sederhana, di mana ada dua jalur bus yang digunakan, yaitu SDA, serial data, dan ada SCL atau serial clock. Sehingga dalam komunikasi I2C ini, setiap perangkat yang terhubung ke bus akan menggunakan alamat yang unik dan bisa memungkinkan untuk berkomunikasi berbagai jalur dan berbagi jalur komunikasi yang sama. Nah, ketika microcontroller ini menggunakan serial komunikasi I2C, maka perlu menginisiasi transfer data dengan mengirimkan sinyal start dan diikuti oleh penerima itu dengan bit baca atau tulis yang menentukan apakah perangkat tersebut akan ditulis atau dibaca. Nah, setelah itu data akan dikirimkan dalam bentuk paket byte per byte, diiringi dengan sinyal clock, dan setiap paket yang dikirimkan tadi akan dikonfirmasi oleh perangkat penerima. Sehingga komunikasi I2C ini tergolong cocok untuk aplikasi yang membutuhkan banyak perangkat microcontroller dalam suatu sistem yang sama. Sehingga I2C ini dapat melakukan berbagai komunikasi agar data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Lalu untuk protokol Modbus itu merupakan protokol serial untuk transmisi data antar perangkat elektronik dalam suatu sistem atau jaringan. Nah, ini jenis protokol yang cukup populer dan sederhana karena dapat menghubungkan berbagai sensor, aktuator, dan lain sebagainya. Nah, untuk protokol Modbus ini ada beberapa varian. Ada RTU, ada TCP, mana RTU ini berbasis RS-32 atau RS-485, sedangkan TCP ini berdasarkan implementasi Ethernet atau TCP/IP. Untuk Modbus ini menggunakan komunikasi master-slave, di mana satu bersifat master dan yang lain bersifat slave, di mana master akan bertanggung jawab untuk pertukaran data ke slave, dan slave akan menunggu perintah dari master dan menanggapi permintaan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ketika perangkat ini master ini menghasilkan data dari slave, maka akan mengirimkan perintah khusus ke slave yang bertindakan diinginkan. Sehingga untuk protokol Modbus ini bisa untuk menggunakan komunikasi master slave karena di dasarnya sudah seperti itu. Dan untuk layanan IoT, sendiri ada Tinger.io. Tinger.io ini merupakan platform layanan IoT atau Internet of Things yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menghubungkan atau mengendalikan serta mengelola perangkat IoT secara efisien. Nah, mereka memiliki beberapa fitur. Ada yang pertama adalah user friendly yang intuitif dan mudah digunakan. Kemudian ada penggunaan bahasa pemrograman dan protokol komunikasi yang umum sehingga tidak menyulitkan pengguna. Kemudian untuk IoT ini menyediakan fitur cloud sehingga bisa menyimpan data di cloud, serta ada alat visualisasi untuk grafik dan sebagainya, dan mendukung pihak ketiga seperti Microsoft Azure atau AWS, dan kemampuan manajemen perangkat yang kuat dan baik. Demikian EAS mata kuliah Praktikum Telemetri dan Interfacing. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.